halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten reaction setelah selesai lebaran. Apa kabar kalian? Bagaimana lebarannya? Sudah berapa banyak biji buras yang kalian buka dan kalian makan? Atau mungkin kalian lebih suka ketupat daripada buras? Gua sih buras. Buras all the way. Seperti yang udah kita lihat sama-sama, anime isekai musim ini apa ya? Musim spring ya? Musim spring cuma 2, 3. Itu pun satu anime AI lagi. Ngomong kosong apa itu anime AI lagi. Untuk anime pertama yang bakal gue nonton di musim ini, gue nggak tahu ya. The Beginning After the End tuh isekai atau bukan sih? Gue lupa ya. Nah, gue pengen nonton tuh anime The Beginning After the End. Baru beginning langsung end. Aduh, kalau lu mau tahu cerita lucu ya, gue kan belakangan ini sering banget buka FB. Dan beberapa hari sebelum baru beginning langsung end ini mau rilis, banyak tuh beredar postingnya di FB. Wow. Setelah peak solo leveling tamat, waktunya giliran manhwa peak lain yang bakal jadi anime. The Beginning After the End. Wih. Akhirnya isekai peak telah tiba. The Beginning After the End. Wih. The Beninging. The peak. Bro, gue lihat orang-orang di FB. Wih, di peak. Bukannya apa, tapi gue udah lihat trailernya. Gue udah lihat studio yang bikin ini anime siapa. Jadi ya gue udah tahu lah ini anime pasti busuk secara visual. Tapi grup-grup kayak begitu. Peak. Ya, gue semakin terbakar untuk menontonnya. Anjir, isekai begini dibilang peak. Ya, kita lihat apakah ini anime beneran peak atau tidak ya. Gue belum nonton soalnya. Gue coba baca manhwa itu pun gue udah drop, males banget ngikutinnya lagi. Mari kita nonton The Beginning After the Peak. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton baru beginning dan langsung end ini. Bye-bye guys. Weh, peak bro, 30 detik pertama slideshow. Peak, slideshow langit, peak. Woi, gue hitung nih 35 detik masih slideshow nih. Oh, weh, zoom in, zoom out. Weh, slideshow lagi 44 detik. Wah, peak sekali guys. Oh, sudah berhenti slideshow-nya 50 detik. Weh, lihatlah betapa berwibawanya Arthur sebelum beliau reinkarnasi. Nanti pas udah jadi bocil hilang wibawanya. Weh, balik lagi slideshow guys. Weh, aduh omong kosong. Emangnya ada robot ya di Arthur? Gue gak ingat sama sekali nih robot-robotan gini. Ada pesawat-pesawat nih. Masih juga kok kasih lihat slideshow lah. Ini sudah sama kayak, aduh gue malah gagal fokus. Nanti kayak nonton Shadow Garden gitu. Malah fokus ke mata codet. The Beginning After the Slideshow. Woi, mengerikan. Wah, aku takut melihat Arthur kayak begini. Gagah sekali dengan slideshow-nya. Wih, opening. By the way ya, openingnya Arthur tuh, openingnya The Beginning After the End tuh sangat mirip dengan Mushoku Tensei. Makanya wajar kenapa banyak yang bilang ini feel-nya kayak Mushoku Tensei gitu. Dan asal lu tahu, ketika Mushoku Tensei pertama kali dia adaptasi jadi anime, tahun berapa ya? 2019? Gue masih ingat tuh waktu gue awal-awal nge-YouTube lah. Mushoku Tensei kan baru rilis juga waktu itu kan. Itu sempat rame tuh. Dibilang mirip TBAT. Sekarang TBAT dapat anime, dibilang apa? Mirip Mushoku Tensei. Dramanya terjadi dan berulang. Saling mirip-miripan lah kalian. Gue ingat bro, sampai gue bikin konten kalau nggak salah tuh ngebandingin keduanya ya, TBAT sama Mushoku Tensei ya. Gara-gara waktu itu rame banget soal drama Mushoku Tensei mirip TBAT. Sekarang TBAT dibilang mirip Mushoku Tensei. Terserah kalian lah. Tuhan, slideshow terus dari tadi loh. Aduh, ini menit 5:43 yang gue nonton nih. Animenya tuh baru ngeliatin Arthur apa namanya tuh kalau ngedahak apalah istilahnya. Itu doang dianimasikan, setelah itu slideshow lagi. Jadi slideshow, animasinya ngeliatin Arthur lagi ngeluarin dahak, baru slideshow lagi. Anjir, slideshow The Beginning After the Slideshow. Satu nilai plus lah, setidaknya bantengnya tidak kayak Kaminaki gitu. Sejelek-jeleknya animasinya masih bagus nih kalau dibandingkan sama Kaminaki gitu. Terlalu banyak slideshow, baru gambarnya terlalu simpel. Pengalaman gue nonton anime isekai ya, anime isekai yang visual kayak gini tuh rata-rata isekai antara ampas atau biasa aja gitu. Jarang ada anime isekai bagus visualnya kayak begini. Coba sebut deh isekai-isekai yang top tier gitu. Nggak ada visualnya begini bro. Ini mah isekai-isekai mid tier gitu, atau bahkan yang low tier. Sumpah gue kelamaan risih juga lihat slideshow-nya. Sabar. Kenapa tiba-tiba Arthur bisa membaca nih? Dia masih bayi loh, udah bisa baca loh. Apa tulisannya sama ya? Atau jangan dia dapat skill itu untuk terjemahin. Kalau dilihat betul-betul mirip Mushoku Tensei gitu. Sampai ada insiden waktu kecil juga, persis kayak Rudeus. Rudeus waktu kecil kan apa ya, yang dia pakai, yang dia belajar sihir air kalau nggak salah, sampai rumahnya meledak. Ini juga sama. Gue ada bocil terbang nih. Dainana Oji bro, ada bocil terbang. Ini sebenarnya sedih loh, cuman karena gambarnya nggak bagus ya, jadi tidak sedih. Ini kalau Ferdinand mungkin gua nangis nih, tapi jelek masalah. Boy,
Next episode ada naga CGI guys. Lumayan lah ya. Nggak seampas yang gue bayangkan sih walaupun jelek ya. Ya itu tadi baru beginning langsung end. Wajah beliau tampak mulai serius. Makin ke belakang tuh animenya mencoba untuk serius. Ya kita menikmati dengan lebih serius lah. At least tidak sampas si Isekai Smartphone. Isekai Smartphone jauh lebih ampas sih daripada beginning langsung end ini ya. Cuman kalau dibandingkan sama Solo Leveling jelas jauh mah. Ini mah Solo Leveling ludahin the beginning after the end. By the way soal yang baca tuh berkah langsung dari Dewa. Apakah dilanjut nonton? Kalau ini kalian anggap isekai, ya gue lanjut nonton sih. Buat masukin di konten isekai akhir musim. Dari moral MC lebih bagus dari Mushoku nggak? Kalau definisi moral yang lu maksud tuh lebih ke arah mesum, jauh lebih baik Arthur daripada Rudeus. Rudeus kan background karakternya manusia sampah ya, makanya otaknya sampah gitu. Sementara Arthur tuh malah nggak pernah kepikiran ke sana dia. Lebih serius orangnya tuh Arthur. Cuma sayang visualnya tuh kayak ini loh. Lu kalau sering nonton isekai Iyashike gitu, isekai santai kayak gitu visualnya. Ini yang sering gue bilang tuh, banyak cerita isekai yang potensial, tapi adaptasi animenya jelek. Makanya pas lu nonton, lu ngerasa ampas, ketutup sama visual. Kalau ini shonen biasa mah gue yakin lebih bagus treatmentnya. Kayak Solo Leveling gitu mah. Shonen nggak ada embel-embel isekai kan bagus dibikin tuh. Di mal isekai bang, oke lah kita anggap isekai lah kalau gitu. Gak jelek loh cerita, tapi visualnya bener. Untuk episode 1 nih, kerasa banget kok. Visualnya emang kalah banget sama anime-anime yang memang harusnya kita bilang bagus ya. Ini kalau definisi anime peak yang lu maksud tuh kayak begini sih, ya berarti Solo Leveling sudah masterpiece sih. Kalau gini dong dibilang peak. Ini studionya yang bikin Maogun, bener. Ini studio yang bikin anime Maogun, anime isekai yang episode 3-nya tidak kelihatan apa-apa, nah, itu Maogun tuh. Atau kalau lu tahu anime namanya High Speed Etoile nih, gua liatin nih. Anime yang dibikin sama studio ini nih. Kenapa dari awal tuh udah bisa kebaca kalau ini animenya bakal jelek secara visual, karena studionya yang bikin kayak begini. Nih bro, ini studionya sama nih dengan yang bikin anime beginian nih. Mobil balap Tamiya CGI. Nih. Tuh, ya. Makanya udah bisa kebaca. Coba berapa sih ratingnya baru beginning langsung end? Bro, 6,60. Busuk. 7 aja nggak dapat bro. Tuh, bersyukurlah kalian anime Solo Leveling visualnya bagus gitu. Dipegang sama studio bagus. Kalau dipegang sama studio jelek kayak begini jadinya. Tapi secara story bagus kan. Gue mau bilang bagus sih. Kalau memang bagus ya gue bakal tetap lanjut baca. Sampai sekarang gue udah malas baca masalahnya. Ya lumayan lah. Lebih ada isinya daripada Solo Leveling kalau secara story. Gue capek baru. Gue terakhir baca manhwa The Beginning After the End tuh pas mereka udah masuk sekolah. Setelah Anu lah sama si Anu tuh udah malas gue lanjut. Terlalu klise gak sih storynya? Untuk sampai masuk arah sekolah iya. Kalau lu udah baca banyak cerita reinkarnasi, cerita isekai, lumayan klise plot yang bakal lu lihat sepanjang cerita itu ya. Sama kalau mau dibandingin lagi sama Mushoku Tensei, kehidupannya Arthur setidaknya untuk beberapa season awal lebih baik daripada Rudeus. Rudeus kan menderita banget bro. Setelah episode berapa ya? Episode 5 atau 6 gitu kan hidupnya menderita tuh Rudeus. Sedangkan Arthur lebih bahagia. Season 2 katanya udah dibikin sama studio Eikat. Anjir, sudah mau langsung season 2 yuk. Season 1 belum tentu sukses tuh. Sudah langsung mau gas season 2. Hebat. Ini namanya coba aja dulu guys. Klarifikasinya belakangan. Apakah waktunya Eve Mujika? Ave Mujika lebih bagus bro sumpah daripada begini ya. Meskipun Ave Mujika full CGI ya, masih lebih bagus bro daripada baru beginning langsung end. Cuma kalau mau dibilang ini isekai jelek, gue merasa masih lebih banyak yang jelek. Setidaknya The Beginning After the End nih episode 1-nya oke lah. Walaupun menurut gue terlalu panjang episode 1 ini. Di bagian pengenalan dunianya Arthur tuh. Arthur kan monolog sendirian panjang banget di awal-awal. Dan terlalu banyak slideshow. Mau sama Ritre jauh lebih busuk daripada ini. Ini anime masih di musik masih oke lah. Tadi waktu scene sedih musiknya sedih, waktu scene lucu musiknya mencoba untuk lucu, masih masuk lah. Lu nonton tuh mau sama Ritre bro, orang jalan kaki musik kayak mau lawan bos. Tolol sekali itu anime. Visualnya dibandingkan sama Traktor Kaminaki masih mending ini daripada Kaminaki. Terutama di CGI. CGI-nya Kaminaki kan busuk banget. Apakah benar misalkan nonton animenya doang terus mengkritik karena mirip Mushoku dan kualitas animasi jelek bakalan dibacotin sama fans TBAT disuruh baca manhwa? Bro, gue udah baca manhwanya TBAT dari kapan tahun bro. Biasa aja bro, biasa ya, tidak bagus-bagus amat. Kalau lu udah baca banyak cerita reinkarnasi, cerita isekai, ya itu lu udah bisa baca lah plot-plotnya gitu. Ya itulah ya untuk The Beginning baru end episode 1. Pembukaan yang sangat mengecewakan untuk judul sebesar TBAT. Bagaimana rasanya fans TBAT?
Pilih TBAT atau Shadow Garden? Kalau gue objektif ya, Shadow Garden masih jauh lebih bagus. Secara visual dan segala macam masih lebih serius digambar daripada TBAT. Kalau dilihat dari episode 1 ya. Cuma kalau gue mau subjektif, mending TBAT bro. Setidaknya TBAT itu anime episode 1 ini ya, ini masih kurang lebih masih sama kayak apa di manual gitu. Tidak so ngide kayak Shadow Garden. Shadow Garden tuh so ngidenya sudah terlalu nauzubillah.